Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program linier. Simak video berikut ini sampai selesai ya agar materi yang dipelajari bisa dipahami dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Biasanya masalah kontekstual ini disajikan dalam bentuk soal cerita, di mana nanti kita akan membuat model matematikanya sehingga nanti diperoleh batas-batas penyelesaian maksimum dan minimum yang harus dipenuhi oleh variabel tersebut. Jadi nanti dalam bentuk soal cerita, untuk memudahkannya kita bisa membantu dengan membuat tabel dari soal cerita itu. Jadi soal cerita itu harus dipahami dulu. Nah, catatan penting dari soal ini adalah ini yang harus teman-teman catat adalah sistem pertidaksamaan bertanda kurang dari atau sama dengan jika persediaan jika dalam soal tersebut memuat kata-kata paling banyak atau hanya atau tidak lebih. Jadi tanda ini jika ada kata-kata ini. Nah, di dalam sebaliknya akan bertanda lebih dari sama dengan jika dalam persediaan itu terdapat kata-kata paling sedikit dan atau tidak kurang. Contoh 9. Jadi dalam bentuk cerita ini kita permisalkan di sini X itu banyak adonan basah, Y itu banyak adonan kering. Yang perlu harus diingat adalah untuk memisahkan itu hurufnya ditulis dengan huruf kecil dari A sampai Z. Silahkan dipilih dari A sampai Z. Jadi boleh A, B, boleh PQ, KL, sembarang saja. Yang penting huruf kecil ya di sini. Kemudian kita buatkan tabel. Jadi kita bahas di sini ada kalimat roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Jadi tadi X adalah roti basah, dia dibuat dari 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sudah? Kemudian tadi roti kering dibuat dengan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Maka saya tabelkan di sini, saya masukkan tabel roti kering itu Y, 1 kg tepung dan 2 kg gula. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata ibu hanya. Jadi ingat di sini kalau ada kata-kata hanya, maka nanti tanda pertidaksamaannya seperti ini ya. Ini. Nah, hanya memiliki 6 kg tepung dan 10 kg gula. Nah, ini. Nah, tadi soalnya sudah kita terjemahkan dalam bentuk tabel, maka kita dari tabel ini kita akan buatkan modelnya. Tadi ingat karena hanya ada kata-kata hanya, ibu hanya memiliki, maka nanti tandanya adalah pertidaksamaan ini. Jadi, nah sekarang perhatikan di sini yang pertama. Tepung itu 2x 1y. Berarti 2x tambah 1y sama dengan 6. Nah, berarti di sini 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Kenapa kurang dari? Karena tadi kata-katanya ada hanya. Begitu juga untuk yang ini. Gula 2x ditambah 2y sama dengan 10. Berarti di sini 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kenapa kurang dari? Karena tadi kata-katanya ada hanya. Nah, sekarang karena ini 2, 10 bisa dibagi dengan 2, maka saya bagi semua dengan 2. Ini jadinya x ditambah y kurang dari sama dengan 5. Jadi ini adalah namanya yang pertama dan kedua, persamaan pertama dan kedua yang merupakan namanya fungsi kendala. Nah, perlu diingat dalam benda ini selalu bernilai positif ya, tidak ada yang bernilai negatif. Misalnya roti negatif 2, roti kering negatif 4, tidak ada. Jadi bernilai positif, maka harus ada dibatasi dengan ini. Nah, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematika untuk fungsi kendalanya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya ini 1, 2, 3, 4. Nah,
Untuk fungsi objektifnya, tadi setiap adonan kue basah memberi keuntungan 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000. Maka dituliskan 75X ditambah 60Y. 60.000 Y. Ini namanya fungsi objektif. Jadi terjawab sudah ya. Fungsi kendalanya ada 4, fungsi objektifnya yang ini. Semoga bisa dipahami. Contoh 10, seorang pemborong ini mempunyai 10 kaleng biru cat dan 10 kaleng cat biru dan 24 kaleng putih. Ini soal cerita tentang cat ya. Jadi langkah pertama kita buat di sini pertanyaannya sama, buatlah model matematika fungsi kendala dan fungsi objektif. Jadi kita di sini hanya diminta untuk membuatkan modelnya saja, Maka jawabannya seperti biasa kita pakai misalkan X adalah banyaknya ruang tamu yang dicat, Y banyaknya kamar tidur yang dicat. Nah, dari soal ini kita terjemahkan dalam bentuk tabel. Jadi kita buatkan tabel. Di sini ada variabelnya adalah cat biru, cat putih. Karena di sini ada kata cat biru dan cat putih ya. Kemudian ada persediaannya. Sekarang kita baca sesuai kalimatnya. Di sini seorang pemborong hanya mempunyai. Jadi sekali lagi kata-kata hanya. Kalau di sini hanya, maka nanti pertidaksamaannya jadi ini ya. Jadi ini hanya memiliki persediaan 10 kaleng cat biru dan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat orderan mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Nah, setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 cat putih. Ruang tamu tadi X ya. Ruang tamu tadi X, dia menghabiskan, jadi ruang tamu tadi dimisalkan X itu tadi menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Jadi sudah dimasukkan. Kemudian kamar tidur menghabiskan 2 cat biru dan 2 kaleng cat putih. Di sini kamar tidur menghabiskan 2 cat biru dan 2 cat putih. Nah, persediaannya tadi adalah 100 sama 240. Ini persediaannya. Kemudian kita seperti biasa, berarti ini 1X ditambah 2Y sama dengan 100. 1X ditambah 2Y sama dengan 100. Tadi ini pertidaksamaannya menjadi kurang dari sama dengan karena ada kata-kata hanya. Nah, yang satunya lagi adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 240. Di sini kata-katanya juga hanya, jadi seperti ini. Ini tidak bisa disederhanakan ya, 1, 2, 100, 3X, 2Y. Jadi inilah persamaan sederhananya. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Lanjut dari tabel ini, karena tadi benda selalu bernilai positif, maka di sini kita batasi juga fungsi kendalanya dengan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. X, Y-nya positif, selalu positif. Jadi 4, fungsi kendalanya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti tuliskan fungsi kendalanya itu pasti ada 4. Karena tadi ada dua jenis yang mau dibuat, kamar tidur sama kamar ruang tamu. Nah, lanjut, karena kan di sini ada kata-kata dia hanya di sini ada kata-kata ini, ruang tamu ada mengecat ruang tamu adalah pemborong itu dapat tawaran biayanya itu, upahnya itu adalah 300 ruang tamu. Kalau ruang kamar tidur itu 250.000. Jadi nanti fungsi objektifnya adalah 2F dalam kurung X, Y sama dengan 300X ditambah 250Y. Jadi saya ulangi, fungsi objektifnya ini, yang ini, fungsi kendalanya ada 4. Menyelesaikan masalah program linear, langkah-langkahnya adalah pertama, membuat model matematika dalam fungsi kendala dan fungsi objektif. Kedua, menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok atau garis selidik. Ini sudah saya contohkan di video sebelumnya, yaitu contoh 8. Bisa teman-teman pelajari lagi. Contoh 11.
Ini soal ceritanya. Seperti biasa, kita buatkan tabelnya dulu untuk mudah memahami. Kalau sudah paham nanti buat tabelnya bisa dilewati saja. Nah, cara menentukan yang mana menjadi permisalan adalah cari di kalimat ini yang nanti di soal ini yang nanti akan menjadi kalimat fungsi kendala. Di sini perhatikan, di sini ada setiap penumpang suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. 200 penumpang. Setiap penumpang bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kilo. Nah, perlu diperhatikan di sini, ini artinya ada penumpang kelas bisnis membawa 50 kilo. Sedangkan kelas ekonomi itu hanya 20 kilo. Pesawat terbang hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Nah, inilah yang nanti kalau perhatikan ini adalah pernyataan pertama, pernyataan kedua yang jadi nanti persamaan 1 dan 2. Yang ini akan menjadi kalimat yang menjadi fungsi objektifnya yang ini. Jadi nanti permisalannya adalah banyak kelas bisnis dan banyak kelas ekonomi. X, Y. Nah, soal yang pertama, kalimat pernyataan. Setiap penumpang, berarti setiap penumpang, daya tampung penumpangnya 1, penumpang kelas bisnis ya, 1 dan membawa bagasi 50. 1 dan membawa bagasi 50. Nah, yang sedangkan kelas ekonomi itu setiap penumpangnya hanya membawa 20 kilo. Berarti kelas ekonomi setiap orangnya, satu orangnya membawa 20 kilo. Nah, pesawat ini hanya akan tidak lebih dari 200 penumpang. Tidak lebih dari 200 penumpang. Yang ini 5,5 ton, kita jadikan kilogram. Jadi 5.500 kilogram. Daya tampung penumpang, daya tampung bagasi. Dari soal ini, kemudian kita buatkan model matematikanya. Untuk daya tampung, X bisnis 1X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 200. 50X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 5.500. Karena di sini perhatikan, ini bisa dibagi dengan 10, bisa dibagi 10, bisa dibagi 10. Maka kedua ruas saya bagi dengan 10, jadinya 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 550. Kalau yang ini kan sudah sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Maka kalau pertidaksamaan itu bisa dibagi, maka sederhanakan dengan bilangan yang sama. Kedua ruasnya dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti biasa ada pertambahan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 disebut fungsi kendalanya. Nah, fungsi objektifnya adalah kalimat yang ini, kalimat bahwa setiap orang kelas bisnis membayar 800, kelas ekonomi membayar 600. Berarti 800X bisnis ditambah 600Y ekonomi. Ini namanya fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya. Perhatikan tadi dari soal cerita ini dibuatkan tabel, kemudian didapatkan 4 pertidaksamaan fungsi kendalanya dan 1 fungsi objektifnya. Setelah dapat modelnya tadi, 4 fungsi kendala dan fungsi objektifnya, sekarang kita menyelesaikannya bagaimana nilai minimum dan maksimumnya. Perhatikan di sini pertidaksamaan yang pertama kita ubah menjadi persamaan X ditambah Y sama dengan 200. Jadi ini ubah jadi pertidaksamaan. Seperti biasa, X-nya kita jadikan kita misalkan 0 untuk mencari titik potongnya, kita misalkan 0, berarti Y-nya sama dengan 200. Di sini 200, ini menjadi 0,200. Nah, kemudian kita misalkan Y-nya 0. Kita misalkan Y-nya 0, maka kita tutup ini berarti X sama dengan 200.
berarti 200,0. Kemudian kita gambarkan ke bidang kartesius sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan teman-teman, di sini saya setiap 3 kotak itu 100 nilainya, 100 naik 100. 200, 300. Jadi perhatikan dalam membuat ini harus skalanya sama. Kalau 3 kotak, 3 kotak terus. Kalau 4 kotak, 4 kotak terusnya, seperti itu. Dan kelipatannya juga harus tetap. Itu dalam membuat grafik syaratnya harus seperti itu, skalanya harus sama. Nah, sekarang perhatikan tadi titik pertama adalah X-nya 0, Y-nya 200. Di sumbu X-nya 0, Y-nya 200, berarti di sini. Kemudian titik yang kedua adalah sumbu X-nya 200, Y-nya 0. Sumbu X-nya 200, Y-nya 0, tidak ke atas, tidak ke bawah. Kemudian hubungkan dua titik ini. Setelah kedua titik tadi saya hubungkan, maka terbentuk garis ini, garis lurus ini. Karena di sini kurang dari atau sama dengan, kita uji satu titik. Uji satu titik misalkan 0,0. Misalnya titik yang ini. Kenapa? Boleh ke di sini, boleh yang di mana, yang di atas juga boleh. Uji satu titik yang memudahkan adalah 0 sama 0, 0,0. Nah, setelah diperiksa ternyata 0 kurang dari sama dengan 200, benar ya. Berarti di sini, ini maksudnya ada 0 kurang dari sama dengan 200. Nah, 200 ini benar ya. Kalau benar, maka yang kita arsir adalah yang memuat titik 0,0. Jadi yang diarsir adalah yang ke bawah ini. Nah, itu. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 550. Kita jadikan persamaan, berarti kita jadikan sama dengan berapa? 550. Seperti biasa kita cari titik potong sumbunya untuk sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti ini kita tutup saja. Berarti sisa 2Y sama dengan 550. Berarti karena ada 2 di depan Y, koefisiennya 2, koefisien variabel Y adalah 2, maka kedua ruas saya bagi dengan 2. Y sama dengan 550 dibagi 2, dapatnya berapa? 275. Berarti titiknya adalah 0,275. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Berarti ini 2 kali 0 kan 0 ya. 5X sama dengan 550. Berarti kedua ruas saya bagi dengan 5. Berarti X sama dengan 550 dibagi 5. Berarti sama dengan 110. Nah, 110,0. 110,0. Nah, karena ini skalanya besar ya, kita kira-kira aja 110 tuh di mana? Berarti kan di sini ya. Kalau ini kira-kira setengah kan, berarti 150. Berarti kita kira-kira di sini, ini 110. 110,0 yang ini. Terus satunya lagi 275. Berarti kalau tengah-tengahnya 50, berarti di sini kira-kira ya. Nah, ini 275. Kita hubungkan kedua titik ini. Nah, untuk menguji yang mana yang diarsirnya, kita lihat di sini, kita lakukan uji satu titik, yaitu 0,0 lagi. Karena ini benar, maka yang diarsir adalah daerah yang ada 0,0-nya. Jadi yang diarsir ada yang ke sini. Ini saya arsir dulu semua, semoga kelihatan ya. Nah, ini. Yang kena daerah 2 kali, yang mana yang kena daerah yang kena arsiran 2 kali. Perhatikan ini kena daerah. Nah, di sini ada syarat X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Jadi tidak ada yang lewatin garis ini, tidak ada yang lewatin garis ini. Maka batasnya adalah dari sini, dari 0,0 baru ke sini. Ini kita misalkan titik A, ini kita misalkan titik A. Kemudian ini titik B, ini titik B. Terus ini titik C. Jadi daerah yang diarsirnya adalah, saya mungkin untuk pertegas saja, ini yang saya arsir. Jadi inilah daerah yang kena 2 arsiran tadi. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan 2 ini ya. Nah, persamaan fungsi kendalanya ini daerahnya adalah ini. Kemudian kita di sini A-nya ketahuan titiknya adalah 110,0.
C, kalau C ini 0,200. Nah, B-nya belum ketemu ya. Maka kita melakukan eliminasi substitusi ya. Silahkan teman-teman buka lagi catatannya. Kita ingin mengeliminasi Y. Mengeliminasi Y di sini koefisiennya 1, di sini koefisien 2. Belum sama ya. Kalau belum sama maka kita samakan. Yang di atas saya kali 2, yang di bawah saya kali 1. Kemudian ini semua dikalikan dengan 2 yang di atas, yang di bawah semua dikalikan dengan 1. Perhatikan karena kita mengeliminasi Y, di sini Y-nya positif 2. Jika dia sama, maka lakukan operasi pengurangan. Kalau dia berbeda, di sini negatif, sini positif, maka itu lakukan penjumlahan. Jadi kalau sama atau kembar itu pengurangan, kalau berbeda itu penjumlahan. Perhatikan di sini 2 dikurang 5. Saya tulis di sini 2 dikurang 5 itu sama dengan negatif 3. Maka di sini negatif 3x. Ini habis kan? 400 dikurang 550 sama dengan negatif 150. Negatif 150. Karena di sini ada negatif 3, maka kedua ruas dibagi negatif 3. Menjadi X sama dengan negatif 150 dibagi negatif 3 itu sama dengan positif. Negatif bagi negatif positif. Positif 50. Kemudian kita lanjut di sini kita dapat 50. Alhamdulillah, kita dapat X sama dengan 50, kita ganti X-nya dengan 50 sama dengan 200, berarti Y sama dengan ini pindah menjadi negatif 50, berarti Y sama dengan 200, berarti 150 ya. Nah, berarti titik B ini adalah X-nya duluan 50,150. Nah, kita kemudian setelah tahu B-nya tadi 50,150, yang ini A-nya tahu ya. A-nya tadi 100 lebih ya, 110,0, dan yang C-nya ini adalah 0,200. Kita dengan menggunakan metode uji titik pojok, jadi A-nya udah diketahui, dengan fungsi objektifnya adalah ini. Nah, sekarang perhatikan X-nya kita ganti dengan 110. Kita ganti dengan 110, berarti 110 dikali 800 ribu hasilnya adalah 88 juta. Ditambah Y-nya adalah 0, berarti 600 ribu kali 0, 0 ya. Maka ini hasilnya 88 juta. Lanjut 50, berarti X-nya kita ganti dengan 50, 800 ribu dikali 50 hasilnya 40 juta. Ditambah 600 ribu dikali Y-nya adalah 150, dapatnya 90 juta. Totalnya adalah 130 juta. Ini 100 jutanya karena nolnya nggak cukup ya, nulis nolnya. Nah, di sini kemudian yang ini 0 dikali 800 0, terus 200 dikali 600 dapatnya 120 juta. Jadi hasilnya adalah 120 juta. Pertanyaannya adalah tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Ini soalnya di maksimum. Maka kita cari nilai tertingginya yang mana? Nilai tertingginya adalah ini 88 juta, ini 130, ini 120. Tertingginya adalah maksimumnya adalah 130 juta. Jadi nilai maksimumnya adalah 130 juta dengan X adalah 50 dan kelas bisnisnya 50 dan kelas ekonominya 150. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pelajari yang ada file saya bagikan, ini langkah dalamnya. Lanjut dengan ini, jelas sekali yang ada di file saya atau yang tadi saya kerjakan secara menulis tadi, dan ini sama ya, jadi hasilnya maksimumnya sama, kesimpulannya sama. Untuk contoh 12, di sini saya tampilkan sama, jadi langkahnya sama dengan contoh 11. Pertama, buat model matematikanya, kemudian lakukan
cari grafiknya, uji titik pojoknya. Jadi di sini seorang pemilik toko sepatu hendak menjual 2 jenis sepatu, yaitu sepatu anak-anak dan sepatu dewasa. Jadi nanti permisalannya adalah banyak sepatu anak-anak itu X, banyak sepatu dewasa itu Y. Rata-rata harga beli sepasang sepatu anak adalah 50 sepatu anak-anak itu X, 50X, dan sepatu dewasa adalah 100 Y, 100.000 Y. Etalase hanya tersedia, hanya dapat menampung. Jadi kalau ada kata-kata hanya, berarti di sini nanti pertidaksampaiannya adalah kurang dari sama dengan 80. Berarti anak-anak ditambah dewasa sama dengan 80. Karena kita nggak tahu, pokoknya yang penting dalam etalase itu hanya bisa menampung 80. Kemudian modal yang tersedia adalah 5 juta, hanya 5 juta. Berarti tidak lebih ya, berarti tidak beli lebih dari 5 juta 100 atau apa. Dia hanya, jadi pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, berarti tinggal jumlahkan. Jadi kalau tadi modelnya model tabelnya ke samping ya. Jadi ini saya buat variasi lain supaya teman-teman kalau menemukan buku lain yang bentuknya menyatakan lain ya sama saja. Ini variasi saja, yang penting sama pemahamannya. Berarti banyaknya anak-anak X ditambah Y kurang dari sama dengan 80. Terus persamaan kedua adalah harganya 50.000 X ditambah 100.000 Y sama kurang dari sama dengan 5 juta. Kedua ruas saya bagi dengan 5 juta, hasilnya ada saya bagi dengan 50.000. Jadi ini jadinya 50.000 X dibagi 50.000 jadi 1X. Yang ini jadi 2Y, yang ini jadi 100. Kemudian fungsi tambahannya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi kendalanya adalah di sini mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh pada tiap penjualan adalah 10.000 untuk sepatu anak-anak, 15.000 untuk sepatu dewasa. Jadi nanti nulisnya 10.000 X ditambah 15.000 Y. Jadi model matematikanya sudah jelas ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 ini model fungsi kendalanya. Dari fungsi kendala yang pertama kita jadikan sama dengan, kemudian kita cari kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 80. Kalau Y-nya kita jadikan 0, maka X-nya sama dengan 80. Berarti 0,80 dan 80,0. Ini saya tampilkan tabel yang berbeda ya. Kalau ini ke bawah, kalau tadi juga ke samping kan, di sini X, sini Y, X, Y. Sama saja. Ini hanya variasi. Saya ulangi, hanya variasi. Kemudian fungsi kendala yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 100. Kita anggap X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50, berarti 0,50. Kita anggap Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 100, 100,0. Kita gambarkan kedua ini. Ingat, karena dia kurang dari sama dengan, berarti yang diarsir yang ke sini kita setelah uji kendala ya. Nah, yang kena arsiran 2 kali adalah daerah yang ini, yang saya garis merah ini. Ini saya beri nama B, C, D. B-nya udah ketahuan, C-nya ketahuan, D-nya ketahuan. Kalau misalnya belum ketahuan, misalnya gambar teman-teman tuh nggak pakai kertas kotak-kotak tuh bingung, maka lakukan eliminasi substitusi. Karena di sini sudah jelas ya, kotak-kotaknya jelas 60,20, ya bisa juga langsung ini. Sama seperti biasa, eliminasi X, terus kemudian substitusikan, didapat 60,20. Kemudian semua titik ini kita uji titik pojok. Jadi B, C, D ini kita uji dengan fungsi kendalanya ini. Kita masukkan. Yang B, kalau 0 kan pasti 0 ya. Yang terus 80,0. Berarti 10.000 kali 80, 800.000 ditambah ini 0. Berarti 800.000. Begitu juga 60 dikali 10.000 dapatnya 600, ditambah 20 dikali 15.000 dapatnya 300. Kita jumlahkan dapatnya 900. Yang ini 0, berarti 0. Ini yang ini 0. 50 dikali 15.000 sama dengan 750.000, kita jumlahkan 750.000 ya, karena di soal adalah mencari
Di soal adalah mencari keuntungan maksimum. Jadi yang dicari adalah maksimum. Maka di sini maksimumnya adalah 900. Jadi 900 itu dengan menjual 60 anak-anak, 60 anak-anak dan 20 pasang sepatu dewasa. Dengan nilai maksimumnya adalah 900.000. Demikian, semoga bisa dipahami.